Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020, yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 pada semester 1 atau semester ganjil. Baik, kita mulai dari nomor 6. Soal nomor 6, seseorang mengalami sakit dengan ciri-ciri keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, muncul rasa panas dan sering buang air kecil. Fakta itu mengindikasikan bahwa seseorang tersebut menderita penyakit A. Gonorrhea, B. Keputihan, C. Herpes, D. Sifilis. Baik, untuk menjawab soal nomor 6 ini kita harus ingat materi dari kelainan ya dan penyakit pada sistem reproduksi manusia ya, pada bab yang pertama di kelas 9 semester 1. Ini adalah materi yang masih segar ya, di awal-awal dulu. Kemudian kita lihat ciri-ciri yang ada pada seseorang tersebut ya, indikasi pada seseorang tersebut. Nah, kita lihat apakah D. Sifilis. Kita lihat dari yang terakhir ya. Apakah D ya sifilis? Kita harus ingat sifilis itu adalah raja singa. Raja singa ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, jadi kalau penyakit ini ada stadium-stadium. Jadi ciri-ciri dari penyakit sifilis adalah ada stadium-stadium. Misalkan pada stadium lanjut ya, sifilis tidak hanya menyerang organ reproduksi saja, tetapi juga menyerang organ-organ tubuh yang lain, misalnya hati, susunan saraf, dan otak. Jadi bukan ya sifilis itu ciri-cirinya atau indikasinya bukan seperti yang diminta soal. Kemudian yang C, herpes. Kalau herpes itu kita ada mengenal herpes genital ya, disebabkan oleh virus herpes simplex ya, yang serotip 2. Jadi itu ditularkan melalui hubungan seksual juga. Apa yang diserang? Masih sama, organ reproduksi laki-laki dan perempuan, tapi juga menyerang kulit. Nah, ini ciri khas dari herpes genital ya. Herpes ini dia juga menyerang kulit. Jadi juga ada hubungannya dengan kanker leher rahim ya, atau kanker serviks. Jadi sekarang ini yang diminta soal bukan itu juga. Ya, kemudian keputihan. Keputihan itu dalam bahasa biologi ada flor albus ya. Ada flor albus atau keputihan. Keputihan ini apa indikasinya? Yaitu penyakit yang dialami oleh perempuan ya, oleh berbagai parasit. Misalkan jamur ya, jamur Candida albicans, kemudian dari protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis, bakteri dan juga virus. Kita harus ingat jamur Candida albicans itu dia menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Jadi jamur ini sering ditemukan pada perempuan hamil ya, penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi juga bukan yang diminta soal. Sementara gonorrhea atau gonorrhea itu merupakan pas betul dengan yang diminta soal. Ya, ciri-cirinya itu ada gejala-gejalanya ya. Sebenarnya ada 4 gejalanya. Yang pertama, terdapat nanah di ujung saluran kencing ya, ada nanah ya, betul. Kemudian rasa terbakar pada saat buang air kecil. Jadi rasanya itu panas, seperti terbakar ya. Kemudian pada laki-laki itu uretranya ya, saluran kencingnya itu menjadi sempit sehingga sulit buang air kecil. Pada beberapa kasus testisnya menjadi rusak sehingga orang yang bersangkutan menjadi mandul atau impotensi ya. Yang pada wanita, kalau pada wanita kita harus ingat juga bahwa terdapat nanah dari vaginanya ya, yang mungkin dapat menyebar ke rahim karena dekat posisinya dan indung telur. Nah, kemudian apa efeknya bagi wanita? Wanita yang bersangkutan juga bisa menjadi mandul. Jadi gonorrhea ini atau kencing nanah ini berbahaya sekali, bisa membuat seorang laki-laki atau seorang pria atau seorang wanita itu bisa menjadi mandul. Maka harus sering-seringlah kita memperhatikan
kesehatan organ-organ reproduksi kita semuanya. Jadi jawabannya adalah A. Gonorrhea. Oke. Oke, soal nomor 7. Kita baca baik-baik dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ya, semua sudah tahu ya, ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan ditunjukkan pada gambar nomor. Apakah 1 dan 2, B 3 dan 4, C 4 dan 5, atau D 5 dan 6 ya. Kita harus bisa melihat baik-baik. Yang diminta soal itu adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Ya, kalau kita harus ingat ya, alat perkembangbiakan pada bunga itu ya, lihat ada pada bagian yang teratas ya, apalagi ini bunga yang sudah sering familiar yang ada di buku-buku cetak atau buku-buku paket maupun bahan ajar yang lain ya. Pasti kita harus ingat ya, ada benang sari dan putih. Nah, ini jangan sampai ada yang tidak tahu lagi. Ini sangat mudah, baru bagian-bagian bunga dan disuruh untuk menunjukkan ya bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada bunga. Maka jangan sampai salah untuk soal yang seperti ini. Jadi jawabannya adalah benang sari dan putih, atau yang poin B 3 dan 4. Sementara yang lain ya, itu adalah perhiasan bunga, misalkan seperti nomor 5 ya, itu ada mahkota. Kemudian nomor 6 ada kelopak bunga. Kemudian ada dasar bunga ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu ada kandung lembaga ya, atau bagian inti. Jadi untuk soal ini jangan sampai salah lagi. Baik, kita masuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nah, perhatikan nama-nama tumbuhan berikut. 1. Dahlia, 2. Kentang, 3. Cocor bebek, 4. Alang-alang, 5. Temulawak, 6. Lengkuas, 7. Jahe, 8. Wortel, dan 9. Kunyit. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah A 1 2 3 4, B 2 4 6 8, C 4 5 6 7, atau D 5 6 7 9. Nah, soal ini adalah soal yang termasuk dalam materi reproduksi tumbuhan berbiji. Masih ingat Nanda ya? Yaitu pada bagian reproduksi yang vegetatif ya, kemudian vegetatifnya yang alami ya. Jadi ini adalah reproduksi tumbuhan berbiji tanpa campur tangan manusia, artinya memang secara alami ya. Nah, kita bisa melihat yang pertama ada bunga dahlia. Nah, bunga dahlia ini bagaimana cara berkembang biaknya? Dia menggunakan umbi akar ya. Bunga dahlia ini dia menggunakan dengan cara umbi akar, maksud Pak, itu bunga dahlia umbi akar. Apa itu? Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan ya. Apa bedanya dengan umbi batang? Nah, kalau umbi akar ini tidak berbuku-buku, tidak bersisik daun, dan tidak bermata tunas ya. Oleh karena itu jika hanya umbinya yang ditanam tidak akan tumbuh ya. Maka agar dapat menjadi tumbuhan yang baru, maka harus ditanam umbi akar yang masih memiliki sisa batang ya. Jadi dahlia bukan termasuk kategori rizoma ya. Kemudian kentang. Nah, kentang ini ingat ya, kata kuncinya kentang, umbi batang ya, sama-sama tang-tang ya. Umbi batang itu adalah cara reproduksi dari kentang sendiri ya. Harus ingat juga umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah ya, ujungnya menggembung membentuk ubi. Nah, inilah yang menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama zat tepung ya. Jadi tidak hanya kentang saja, ada namanya gembili. Ini juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif ya. Kemudian juga perlu diingat pada umbi batang itu terdapat tumbuh mata tunas ya, yang dapat menjadi tumbuh tanaman yang baru. Jadi umbi batang kentang bukan termasuk yang diminta soal, karena soal kita meminta rizoma. Oke, 1 dan 2 tidak. Kemudian yang ketiga cocor bebek. Masih ingat cocor bebek?
Ya, cocor bebek ini adalah satu tumbuhan yang unik. Dia bukan umbi-umbi lagi, tapi dia dengan cara produksinya yaitu tunas adventif. Ya, masih ingat tunas adventif? Apa itu? Tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun. Jadi cocor bebek ini, kemudian ada yang lain ya, seperti apa ya? Oh, sukun ya, sukun dan kesemek ya. Itu juga menggunakan cara perkembangbiakannya dengan tunas adventif. Jadi 1, 2 dan 3 itu tidak, berarti kalau ada jawaban yang ada 1, 2, 3-nya berarti salah ya. Kemudian nomor 4 alang-alang ya. Alang-alang ini juga termasuk kepada yang diminta soal ya. Dia juga bagian tumbuhan ya yang juga berkembang biak dengan rizoma. Yang nomor 5 temulawak. Temulawak pasti ya, karena rizoma ini kita harus ingat juga, atau akar rimpang ya. Akar rimpang itu akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Ingat ya, tumbuhnya mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Bentuknya itu mirip seperti akar, tetapi beruas-ruas dia atau berbuku-buku. Ya, kemudian batang dan ujungnya itu terdapat kuncup. Kemudian pada setiap bukunya itu terdapat daun yang berubah bentuk menjadi sisik, dan di setiap ketiak sisik terdapat tunas. Nah, jadi kita harus ingat juga ya, rizom ini pada ujung rizom dan ketiak tumbuh itu menjadi tanaman yang baru ya. Jadi juga bisa juga bergabung ya dengan tanaman induknya sehingga membentuk rumpun. Pernah kan melihat lengkuas, kunyit ya, dan temulawak? Pernah ya, bagi yang sering membantu ibunya memasak gitu ya, membantu orang tuanya memasak ya, itu pasti tahu bentuk tanaman lengkuas dan kunyit. Nah, itulah yang disebut dengan rizom. Maka temulawak juga termasuk ke dalam rizom. Lengkuas apalagi ya, jahe juga demikian. Kemudian wortel ya. Kemudian juga apakah wortel termasuk ke dalam ini? Nah, wortel ini dia tidak termasuk ya, karena beda lagi ya, wortel tidak termasuk ke dalam rizoma. Kemudian nomor yang ke-7 betul, 9 ya, 9 itu kunyit. Nah, kunyit juga masuk dalam kategori rizom. Nah, jadi untuk soal ini Anda harus mengerti apa contoh-contoh dari soal tersebut ya. Selamat. Baik, kita masuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Hasil pengamatan terhadap beberapa bunga. 1. Mahkota berwarna mencolok. 2. Berkelenjar madu. 3. Serbuk sari ringan. 4. Putik terentang. 5. Benang sari menjulur. 6. Tangkai bunga pendek. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. A. 1, 2, 6. B. 1, 3, 5. C. 1, 4, 5. Atau D. 1, 4, 6. Baik, materi ini merupakan materi yang termasuk pada bab 2, yaitu sistem reproduksi tumbuhan, dan juga masuk pada subbab penyerbukan. Nah, lebih spesifik lagi adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ayo, apa nama lain dari penyerbukan yang dibantu oleh serangga? Yaitu entomogami. Ya, entomo serangga, gami itu penyerbukan. Jadi penyerbukan dengan bantuan serangga. Misalkan apa saja hewannya? Antara lain ada lalat, ada kupu-kupu, kumbang, dan lebah. Ya, dan sebangsa serangga-serangga yang lain. Baik, kita lihat satu persatu, yaitu ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor 1 adalah mahkota berwarna mencolok. Nah, ketika bunga memiliki mahkota yang berwarna mencolok, maka bunga tersebut dapat menarik perhatian dari para serangga-serangga, seperti kupu-kupu misalnya. Jadi kupu-kupu itu sering suka dengan bunga-bunga yang berwarna mencolok, sehingga serangga tertarik untuk hinggap di bunga tersebut. Berarti nomor 1 betul ya. Kemudian nomor 2, berkelenjar madu. Nah, ini betul yang dicari oleh para serangga. Misalkan lebah ya dan sebangsanya, kumbang-kumbang, itu mereka mencari kelenjar madu, termasuk juga kupu-kupu.
Oke, so yang nomor 3, serbuk sari ringan. Kita harus ingat, ketika serbuk sari pada bunga itu ringan, maka itu berpeluang besar untuk dibantu oleh angin, atau yang sering kita kenal dengan anemogami, ya, penyerbukan yang dibantu dengan bantuan angin, ya, anemogami. Dan ini tidak termasuk dibantu oleh serangga. Mengapa? Karena serbuk sarinya ringan. Tapi pada serangga itu juga bisa membantu penyerbukan dengan serbuk sari yang menempel pada kaki-kakinya. Jadi nomor 3 ini peluangnya ada, tapi lebih cocok kepada penyerbukan yang dibantu oleh angin, sehingga dapat diterbangkan oleh angin dan bisa terbawa oleh angin dan menuju ke kepala putik dari tumbuhan yang lain, ya, karena dibantu oleh angin, ya. Kemudian putik yang terentang, ya, ini lebih bukan mengarah lagi ke bagian serangga, tetapi ini lebih mengarah ke penyerbukan yang dibantu oleh yang lain. Kemudian benang sari menjulur, ini juga bukan. Tangkai bunga pendek juga bukan. Jadi yang dibantu oleh serangga itu adalah mahkota berwarna mencolok, kemudian berkelenjar madu, kemudian oh iya, nomor 6, tangkai bunga pendek itu juga masuk, ya. Jadi ketika tangkai bunganya pendek itu biasanya ada pada bunga-bunga yang memiliki kelenjar madu dan berwarna mencolok, ada merah, ada kuning dan sebagainya. Itu tangkai bunganya pendek, itu berpeluang untuk dihinggapi oleh serangga. Jawabannya adalah 1, 2, dan 6, ya. 1, 2, dan 6. Baik, berikutnya kita masuk soal nomor 10. Ya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan gambar 3. Mari kita perhatikan baik-baik gambar ini. Ada 3 gambar, yang itu juga ada terdapat tanda panah, ya. Jadi itu ada tanda panah di bagian atasnya, ya. Proses terjadinya penyerbukan pada nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan. Berarti soal ini meminta kita untuk mengetahui gambar-gambar yang ada pada nomor 1, 2, 3 secara berurutan. Jadi jangan sampai salah, meskipun konsep Anda mungkin sudah bagus. Kita ingat-ingat dulu, konsep ini ada pada materi penyerbukan yang berdasarkan pada asal serbuk sari, ya, yang jatuh ke kepala putiknya. Jadi kita harus ingat kembali ada 4 macam, ya, asal serbuk sari itu yang jatuh ke kepala putik. Di antaranya adalah yang pertama penyerbukan sendiri, ya. Kalau penyerbukan sendiri itu nama bahasa lainnya adalah autogami, ya. Autogami atau penyerbukan sendiri. Ya, konsep ini harus kembali kita ingat, yaitu terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri, ya, dari masih satu bunga, ya. Jadi ini merupakan konsep yang harus duduk kita untuk penyerbukan sendiri. Jadi yang mana? Apakah nomor 1, 2, atau 3? Kalau dilihat dari gambar, lihat tanda panahnya itu masih pada bunga itu sendiri, yaitu nomor 3, ya. Jadi nomor 3 itu adalah penyerbukan sendiri. Kemudian kita juga harus ingat penyerbukan tetangga atau geitonogami, ya, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga lain tapi masih dalam satu tanaman, ya, masih dalam satu tanaman, ya. Kita juga harus ingat, lihat apakah nomor 1 ataukah nomor 2 yang terdapat gambar ini. Ingat, ya, masih dalam satu tanaman. Kalau dilihat dari gambar itu bunganya masih satu tanaman, yaitu nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, sementara untuk yang ketiga itu kita harus juga melihat penyerbukan silang atau allogami, ya, penyerbukan silang atau allogami, yaitu terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang termasuk satu jenis atau satu spesies, ya. Misalkan pada bunga kembang sepatu, ya, masih satu spesies, ya. Jadi
penyerbukan silang. Kita lihat nomor 2 adalah penyerbukan silang. Mengapa? Karena serbuk sarinya itu dari benang sari bunga tanaman lain ya. Nomor 2 itu berarti penyerbukan silang. Jadi jawaban kita adalah D, penyerbukan tetangga. Nomor 1 penyerbukan tetangga, nomor 2 penyerbukan silang, nomor 3 penyerbukan sendiri. Jadi jawabannya adalah D.